Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang motor gue sendiri, New Mega Pro 150 Monoshock tahun 2013. Jadi kenapa sih gue tuh dulu ngambil itu? Emang gak ada pilihan lain. Jadi gini, ceritanya itu dulu gue dibeliin pas ketika baru masuk kuliah. Nah itu kan memang butuh motor. Nah alhasil setelah nimbang-nimbang, browsing, sebenarnya pilihan di awal itu di Vario 125. Tapi pas nyampe di showroom di Honda daerah Buaran situ deket Dunkin Donat, kalau nggak salah namanya Honda Wahana apa gitu, lupa deh. Nah pas sampai sana tuh jadi mikir, kayaknya kalau Matic nggak tahan lama deh, karena memang basically gue belum pernah punya Matic di saat itu, paling punya bebek doang, yang dimana maintenance-nya lebih gampang kan. Nah nyokap gue juga sebenarnya nggak suka motor Matic karena cewek banget nih. Nah akhirnya pilihan di saat itu cuma 3, Honda Verza, New Mega Pro 150, sama CB 150 Street Fire yang awal-awal muncul. Jadi ketiga motor itu tuh punya harga yang bisa dibilang mepet-mepet. Yang paling murah Verza dulu itu sekitar 17-an something yang pelek racing. Kalau New Mega Pro nya itu 19 sekian. Nah yang paling mahalnya itu CB 150 nya itu 21-an sekian. Itu tahun 2013 ya, 2013 bulan 7 kalau nggak salah motor gue tuh, apa bulan 8 tuh lupa. Berhubung Honda Tiger udah discontinue, jadi pilihan motor batangan nih bisa dibilang, karena terkenalnya di kalangan bikers motor batangan kan, motor kopling gitu. Akhirnya milih ke New Mega Pro. Lah kenapa gitu kan, itu banyak yang bilang kayaknya looksnya bapak-bapak banget sih, tua gitu kan. Kalau CB atau Verza bentuknya agak lebih ringkes, lebih anak muda lagi, lebih cocok. Cuman begini, menurut gua New Mega Pro itu memang enggak semua orang suka, karena modelnya ada yang bilang palanya kayak barongsai ini, modelnya kayak konde, apalah modelnya lebar gitu. Nah justru gue ngeliat basically udah modelnya agak kelihatan gede dibanding kedua motor itu. Jadi kalau dimodif ya ala-ala di gede-gedein kakinya atau apanya masih nggak kebanting gitu. Akhirnya satu-satunya motor yang belum injeksi yang batangan di Honda itu ya, karena Verza udah injeksi, Mega Pro injeksi itu belum keluar. Yang keluar itu yang injeksinya itu 2015, sedangkan yang punya gue belum. Kalau CB-nya memang udah injeksi, sudah ada radiator pula ya kan. Nah udah, akhirnya kenapa milih itu tadi, karena bodinya kelihatan agak lebih gede, keren gitu. Ya keren aja. Terus udah dapet disc brake dah itu. Kalau Verza belum, kompetitornya Yamaha, Bison belum disc brake. Cuman memang dia looksnya kan moge banget, dan setelan kaki-kakinya, armnya, peleknya memang sudah gede gitu. Nah awal mula beli itu, terus udah beli warna hitam. Kalau nggak salah ada fotonya sih awal-awal beli ya. Kalau nggak ada nanti coba di Google deh, kira-kira warnanya seperti ini ya. Nah itu warna hitam full, jadi bisa dibilang 2013 bulan 8 itu apa bulan 7 facelift sih. Karena warna garpunya itu yang depan, yang dua shocknya sama armnya udah warna hitam. Kalau awal-awal muncul tuh warnanya abu-abu. Itu sih kayaknya. Oh ya, sama ditutup bagian aki, kalau kanan kirinya tuh kalau yang belum facelift, hitamnya itu hitam combine sama abu-abu. Kalau yang facelift lah atau minor change-nya yang punya gue itu udah full black. Ya kurang lebih gambar yang tadi udah gue taruh di atas sebelumnya. Nah setelah itu modifikasi ringannya nih, ya bukan dibilang ringan sih sebenarnya, nyicil-nyicil. Nah jadi di awal itu gue dari body dulu. Oke. Oh ya, ini perlu di notice ya. Jadi gue modifikasi itu enggak tersusun sebenarnya dulu, asal ini bagus pasang, ini bagus salah. Jadi akhirnya salah-salah gitu.
sebenarnya ini nggak perlu ditiru sih, dan jangan gitu, karena modifikasi harusnya udah punya konsep, maunya ke arah mana nih. Misalkan motornya motor naked, mau gayanya mau touring ya monggo bisa, atau mau dibikin klasik ya bisa, atau mau dibikin street fighter yang kayak Tiger kebanyakan, tapi gede-gede, armnya gede-gede, modelnya gitu kan. Nah itu harus dipikirin tuh, karena menurut gue biar ya terkonsep dan meminimalisasikan salah dalam arti salah beli barang yang akhirnya buang duit gitu. Ya balik lagi, modifikasi terakhir gue itu diawali dengan body itu di wrapping di Scotland di daerah Bintara, nanti Instagramnya gue taruh. Itu warna putih dengan dekalnya Afrika Twin, tapi untuk warna cat di tangkinya sendiri itu putih asli, karena tangkinya itu gue udah beli baru. Tangki sebelumnya ya itulah minusnya Honda, sering bocor, kebanyakan bocor, bagian bawah jahitan pipisnya itu bocor. Akhirnya beli baru putih, wrapping juga ya, tambahan dekal kayak kotak motor patwal. Setelah itu visor itu visor universal sih, kalian juga bisa nyari di e-commerce atau di Instagram, itu murah sekitar 120 ribu lah. Kalau extensionnya 30 ribu, tapi gue nggak pakai extensionnya. Setelah itu gue masang proyektor di headlamp originalnya, itu headlamp copotan dari Fortuner VRZ, itu biled, jadi high beam, low beam di situ. Setelah itu gue pasang cover shock yang ala motor trail ya, sebenarnya biar kelihatan berisi aja sih. Setelah itu gue juga ada selang TDR, karena selang bawaannya kan memang kurang panjang ya, sedangkan shock gue ditinggiin, jadi mau gak mau ganti. Bukan TDR, sorry. TDR tuh pertama kali, habis itu gue ganti ke selang RCB, karena yang pertama itu udah rusak, jadi sekarang RCB. Dan selanjutnya gue upgrade ke disc brake pakai punya PSM. Nah setelah itu gue juga pasang voltmeter, karena memang ya berguna kan, jadi bisa mantau ya, amit-amit lah aki tiba-tiba drop. Kalau pakai voltmeter kan kita bisa mantau nih pengisiannya bagus nggak, akinya toto udah sowak, kita juga bisa pantau. Setelah itu juga hand grip gue pakai Domino, gue beli di Mr. Motoshop daerah Pondok Gede, rumah sakit Haji situ. Spion gue pakai Pulsar 135, itu kayaknya KW siapa original gue lupa sih. Gue belinya di Dedes, di bengkel memang Pulsar itu dulunya. Di situ gue tambahin hazard. Gue masang hazard ini di tempat yang sama ketika gue custom proyektor. Nanti semua link atau Instagram tempat gue modifikasi bakal gue cantumin di kolom keterangan. Setelah itu juga ada holder HP nih, gue beli 200 ribu di e-commerce. Setelah itu gue tambahin tank pad di bagian samping kanan kiri ya. Kalau yang tengah gue enggak karena keramaian. Yang kanan kiri itu gue juga beli di Mr. Motoshop, itu murah, 120 ribuan ya. Pokoknya yang gue pasang enggak ada yang mahal lah, insya Allah cocok di kantong. Kalau jok gue custom sedikit lah bentuknya. Itu dulu ya sekitar setahun 2 tahun itu 150 ribu sampai 160 ribu mungkin. Itu di Iis Jok, daerah Pondok Bambu, patokannya seberangnya Depo Baut persis gitu. Itu bahannya karbon, hitamnya merahnya kulit jeruk di combine. And then, nah ini nih yang agak sedikit ya pro kontra lah. Di motor gue masang strobo dan sirine. Strobonya sendiri gue pakai 4DH. Itu bisa kalau mungkin pedagang sirine udah paham lah ya, itu bukan original tapi grade bagus lah, grade A. Jadi ya terangnya pun bagus gitu, lumayan dan awet. Itu gue strobonya sendiri gue udah pakai sekitar 2 tahun mungkin ya. 2 tahun, tapi di bagian di bawah gue udah upgrade di Godek Motovlog, itu warnanya kehijauan.
yang di upgrade 2 doang, kanan kiri. Yang atasnya kanan kiri enggak, masih biru asli, dan itu masih terang awet jos. Dan untuk sirine gue pasang sirine Senken CJB 100BD yang new sound. Jadi ada perbedaan antara new sound sama yang sebelumnya. Itu ya kalian bisa searching lah nanti, atau mungkin next vlog bisa kali ya dibikin sampel-sampel suara sirine atau cahaya proyektor seperti apa, apakah menyilaukan atau enggak, gimana? Kalau setuju komen di bawah, nanti dibikinin part selanjutnya. And then gear set gue juga beli di Mr. Moto Shop yang di Pondok Bambu itu. Gear set mereknya Extreme, murah meriah lah pokoknya, 350.000. Itu udah lengkap ya, gear set pokoknya depan belakang. Ukuran 1445, gearnya HSBT, di atasnya HSB, tapi bukan ori. Kalau ori lebih mahal. HSBT nya warna gold, itu 350.000. Abis itu, nah ini ke bawah velg gue pakai Axio, tapi Gusti keren OZ sih. Biar keren, cuman jadinya aneh, udah apa-apa lah. Velg Axio warna gold, ukuran 3 dan 4,5 inci. Itu beli di mana ya? Lupa, daerah-daerah Sunda Cipaka Putih. Fairboys apa gitu nama Instagram, nanti gue tag juga. Jadi kenapa sih ngilihnya warna gold? Apa ya, warnanya kayak nggak nyambung gitu kan, cuman tapi ya udah lah ya, karena dulu pas gue beli itu cuman ada warna hitam dan warna gold, dan nyari yang PNP buat motor gue langsung pasang di saat itu susah. Jadi akhirnya udah gold aja. Kalau hitam kayak nggak ganti velg nih, nanti soal warna ya kalau ada duit di repaint deh. Itu gue mikirnya ya udah, sampai sekarang belum di repaint sih, belum ada duitnya. Terus ban beli di Rumah Ban ya, pasti kalian juga pada tahu, di Pondok Lapa ya, Rumah Ban. Gue belakang pakai Maxxis Extra Max ukuran 140/70 di pelek 4,5. Sebenarnya kurang bagus ya, terus bisa lebih gede lagi karena arm gue kecil cuy, masih original, karena gue mempertahankan originalnya. Tapi ya udahlah, segitu udah paling maksimal. Depannya 110/70, tapi beda, bukan pakai Maxxis, pakainya Aspira. Lupa lah tipe apa, kayak Aspira lah, 300 ribuan. Kalau yang Extra Max sekitar hampir gopek lah, hampir gopek. Nah untuk sektor box dan bracket ini juga agak sedikit hoki sih. Jadi bracket top boxnya itu gue dapetin dulu di DBM Auto Galeri, punyanya Bro Dimas. Terima kasih Bro Dimas. Dulu gue sempet dapet yang bracket shot, tapi yang PNP, bener-bener PNP ke New Mega Pro. Modelnya bukan kayak MR5 yang cuma dari bracket bawaan baut langsung pendek, ini enggak. Jadi panjang kayak HR4, masuknya tuh nyambungnya ke footstep baut ke atas, ke bawaannya baut 4 biji baru manjang. Itu bagus banget dan harganya murah. Gue dapetin 350.000 cuy. Tahun berapa ya, 2017 kali, udah lama itu, 350.000. Nah untuk bracket SB2000 nya set box itu gue original, belinya lagi-lagi di The Desk. Aduh, sorry. Nah itu kita lihat bagian belakang perlampuan juga gue udah upgrade LED full, itu semuanya dari mulai sen dan stop lamp dan tail lights itu di Sugih Klakson. Jadi dulu itu ada toko lampu custom gitu, dia juga jual sirine sih, namanya Sugih Klakson di Pangkalan Jati, Kalimalang. Kalian juga mungkin yang dulu demen perlampuan atau sirine di zamannya tahun 2013, 14, 15 lah, itu tokonya masih ada di Kalimalang. Tapi sekarang ya lagi karena proyek beca kayu semua kegusur dan pindah. Gue nggak tahu pindah kemana dan kontaknya pun nggak ada. Itu gue custom murah banget untuk lampu sen-nya, karena itu di sen-nya itu gue campur pinggirnya sen, tengahnya lampu senja, lampu malam gitu. Itu cuma 100.000. Itu awet banget dari dulu, dari tahun 2015 tuh ada, awet banget. Lampu tail lights-nya sama stop lamp-nya juga dari dia, custom. Totalnya 60 LED itu
120.000 ya, kayaknya apa 110.000 lupa. Itu juga awet, ya terhitung awet karena ya dari tahun 2015 tadi ya. Paling yang udah putus-putus tuh lampu remnya, karena kan misah, gua misah gitu antara lampu senjanya 20 titik, begitu direm 40 titiknya baru nyala, lebih terang gitu sih kurang lebih. Ya itu sih modifikasi yang ada di motor gue, intinya cukup murah meriah, berfungsi, ada fungsinya, ya setidaknya nggak terlalu hedon lah, cukup di kantong kalian atau kantong gue juga sih yang masih ya gajinya pas-pasan kali ya. Ya sekian sih, kalau kalian mau jadi referensi sok monggo, nanti semua link-linknya dan akun Instagramnya toko di mana gue beli kalian bisa langsung kepoin aja ke mereka. Nah jangan lupa follow Instagram gue @sdknh18. Nah itu singkatan sebenarnya dari Sidik Nur Hidayat. 18 itu tanggal ulang tahun. Yaudah, sekian aja vlog keempat hari ini. Kayaknya next time nge-review motor kali ya, seru ya. Nge-review motor temen sih, kayaknya bakal sih. Ya lihat aja nanti. Ya udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga vlog ini bermanfaat buat kalian untuk referensi memodifikasi atau apapun itulah. Bye bye.